Jadi langsung saja di sini saya akan membahas soal tugas 1 CLO Kalkulus pada kali ini dengan dosen pengampu Pak Ridwan Pandia atau Pak Ripandi. Jadi di sini kita punya dua jenis soal. Yang pertama itu ada soal fungsi eksponen dan juga yang kedua ada soal fungsi logaritma. Kita langsung bahas soal yang pertama dulu, yaitu fungsi eksponen ya. Jadi deskripsi tugasnya itu diketahui grafik sebuah fungsi eksponen dia sama dengan fx sama dengan ab pangkat x plus c yang melewati titik 0,4, 1,7 dan 2,13. Kemudian tersedia gambar grafiknya di sini. Soal nomor 1 itu ada ABCD. A-nya itu carilah nilai A, B dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Kemudian yang B, hitunglah nilai F-1 dan F3. C, carilah bilangan bulat terkecil Z agar Fz lebih besar dari 1 juta. Dan yang D itu carilah bilangan bulat terbesar Z agar Fz lebih kecil dari 1001. Ini harusnya tanda lebih kecil ya, bukan tanda pentung atau if. Kita langsung saja ke soal yang A. Jadi di sini kita suruh nyari nilai A dan B dan C. Pertama-tama langkahnya itu kita masukkan X sama dengan 0. Maka didapat F0 sama dengan AB pangkat 0 plus C sama dengan A plus C sama dengan 4. Nah, 4 ini kita masuk ke persamaan 1. Lalu kita cari persamaan 2 yang selanjutnya. Kita dapat X-nya itu 1. Kemudian F1 sama dengan AB plus C sama dengan 7. Maka 7 ini kita dapat persamaan 2. Yang ketiga, X sama dengan 2, maka kita masukkan F2 sama dengan AB pangkat 2 plus C sama dengan 13. Nah, 13 ini kita dapat persamaan 3. Maka sejauh ini kita dapat persamaan satunya itu 4, persamaan 2-nya itu 7, dan persamaan 3 itu 13. Langkah selanjutnya, kita kurangi persamaan 2 kurangi persamaan 1. Maka kita dapat AB plus C dikurangi A plus C. Persamaan 2-nya kan 7 dan persamaan 1-nya 4 kan. Berarti 7 dikurangi 4. Maka kita dapat A B min 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini kita namakan persamaan I. Kemudian langkah selanjutnya kita kurangkan persamaan 3 dengan persamaan 2. Yang mana persamaan 3-nya itu AB pangkat 2 plus C dan persamaan 2-nya itu AB plus C. Berarti 13 kurangi 7. Maka kita dapat A B pangkat 2 atau B kuadrat minus B sama dengan 6. Nah, 6 ini kita namakan persamaan 2i. Maka step selanjutnya kita bagi ya persamaan 2i-nya dengan persamaan i-nya. Maka kita dapat 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka kita dapat B-nya itu sama dengan 2. Kemudian masukkan B yaitu 2 ke persamaan i. Maka kita dapat A, ini kita kurangi ya persamaan 2 dan persamaan 1. Maka hasilnya 3. Maka didapat A itu sama dengan 3. Berarti sejauh ini kita udah dapat B-nya itu 2 sama A-nya itu 3. Kemudian kita nyari C-nya. Langkahnya itu masukkan A atau 3 ke persamaan 1. Maka didapat 3 plus C sama dengan 4. C
Jadi C-nya itu sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Karena 3 ditambah berapa yang hasilnya 4. 3 tambah 1 hasilnya 4 kan. Jadi kita dapat C-nya itu 1. Maka kita sudah dapat semuanya, yaitu A-nya itu 3, B-nya itu 2, dan C-nya itu 1. Kemudian kita next ke soal B. Hitunglah nilai F-1 dan F3. Nah, diperoleh fx-nya itu 3 kali 2 pangkat x plus 1. Kita pertama-tama nyari f-1 nya dulu ya. Rumusnya itu 3 kali 2 pangkat x plus 1. Nah, x nya ini kita ganti minus 1. Jadi 3 kali 2 min 1, 2 pangkat min 1 plus 1 sama dengan 3 kali setengah plus 1 sama dengan 3 per 2 plus 1 sama dengan 5 per 2. 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Kemudian kita nyari F3 nya, tinggal diganti aja kayak tadi, 3 kali 2 pangkat 3 plus 1. Maka kita dapat 3 kali 8 plus 1 sama dengan 25. Jadi kita sudah dapat F-1 nya itu 2,5 dan F3 nya itu 25. Kita move ke C. Carilah bilangan bulat terkecil Z agar Fz lebih besar dari 1 juta. Kita dapat syaratnya itu 3 kali 2 pangkat Z plus 1 lebih besar dari 1 juta. Nah, pertama-tama itu kita kurangin kedua ruasnya itu dengan 1. Kita hilangkan satunya. Jadi itu plus satunya dikurangin 1 sama sejutanya itu dikurangin 1. Maka jadinya 3 kali 2Z lebih besar dari 999,999. Terus kita tiganya kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka jadinya dibagi 2 pangkat Z lebih besar dari 9999999 per 3. Maka hasilnya 333,333. Nah, kemudian kita nyari pangkatnya. Diperoleh pangkatnya itu 19. Maka jadinya 2 pangkat 19 sama dengan 524.288 lebih besar dari 333.333. Kita dapat FZ-nya itu 3 kali 2 pangkat Z plus 1 lebih besar dari 1 juta. Sama dengan, kita masukin tuh tadi angka 19-nya. 3 kali 2 pangkat 19 plus 1 lebih besar dari 1 juta. Maka kita peroleh 3 kali 524.288 plus 1 lebih besar dari 1 juta. Hasil akhirnya adalah 1.572.865 lebih besar dari 1 juta, dan itu benar. Maka jadinya itu benar adanya bahwa bilangan bulat terkecil Z itu 19. Kemudian kita sampai ke soal terakhir nomor 1, yang D. Carilah bilangan bulat terbesar Z agar Fz lebih kecil dari 1001. Ini harusnya tandanya lebih kecil ya, bukan I atau tanda seru kayak gitu. Jadi syaratnya itu sama kayak tadi sebenarnya. Kita tuh pakai cara yang kayak tadi ya, yang C. Syaratnya itu 3 kali 2 pangkat Z plus 1 lebih kecil dari 1001. Nah, kita masukin cara yang kayak tadi nih, kita kurangin kedua ruasnya itu dengan 1. Istilahnya hilangkan satunya lah. Berarti plus 1 dikurangin 1 sama 1001 dikurangin 1. Maka jadinya 3-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi dibagi kayak tadi. Maka jadinya 2 pangkat Z lebih kecil dari 1000 per 3. Hasilnya 333,333. Nah, sekarang kita nyari pangkatnya. Pangkatnya kita peroleh 8, maka 2 pangkat 8 sama dengan 256. Dan benar adanya bahwa 256 itu lebih kecil dari
333. Kemudian kita masukkan rumusnya seperti tadi. Fz sama dengan 3 kali 2 pangkat 8 plus 1 lebih kecil dari 1001. Maka jadinya 2 pangkat 8 nya itu 256, jadi 3 kali 256 plus 1 lebih kecil dari 1001, sama dengan 769 lebih kecil dari 1001. Nah, benar kan 769 ini lebih kecil dari 1001. Jadi benar adanya bahwa bilangan bulat terbesar untuk Z itu adalah 8. Nah, untuk soal nomor satunya kita sampai sini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi di sini kita punya soal mengenai fungsi logaritma. Diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log a x dengan a adalah bilangan real non negatif. Grafik fungsi y sama dengan fx ditunjukkan oleh gambar berikut. Ini ada gambarnya ya. Lalu untuk soal-soalnya itu ada ABCD seperti tadi. Untuk A-nya, tentukan nilai F0 dan F1 jika ada. Untuk B-nya, carilah titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan 1. C, tentukan nilai A. Dan yang terakhir, D, tentukan domain dari fungsi Fx. Langsung saja kita jawab soalnya. Yang A, tentukan nilai F0 dan F1 jika ada. Kita cari F0 nya dulu ya. Jadi F0 nya itu log A0 tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena log hanya untuk argumen yang lebih dari 0. Sedangkan di sini kita dapat F-nya itu 0, maka tidak terdefinisi. Kemudian F1, log A1 didapat dari angka berapa yang dipangkatkan nilainya 1, yaitu 0. Kemudian B, carilah titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan 1. Kita ambil sifat logaritma log AB sama dengan C ekuivalen dengan AC sama dengan B. Maka kita dapat Fx sama dengan log AX sama dengan 1, A pangkat 1 sama dengan X, lalu A sama dengan X. Kemudian C, tentukan nilai A. Kita pakai sifat logaritma yang tadi, yaitu log AB sama dengan C ekuivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Maka kita dapat Fx sama dengan log A X. Jadi Fx sama dengan log A 1 sama dengan 3, yang ekuivalen dengan A pangkat 1 sama dengan 3, A sama dengan 3. Maka diperoleh nilai A nya itu 3. Dan yang terakhir, tentukan domain fungsi Fx. Domainnya adalah 0, infinity. Kenapa begitu? Karena domain dari fungsi logaritma Fx sama dengan A log X nilainya harus selalu positif untuk semua X. Dan karena hanya terdefinisi untuk nilai X lebih besar dari 0, maka diperoleh domainnya adalah 0, infinity. Nah, segitu dulu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.